Video Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adu mulut sama seorang kakek diduga mafia tanah viral banget di media sosial. Audit terhadap para penyewa, karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Mengakui bahwa yang menyewakan tanah ternyata Mang Manaf syeteh mafia ternyata syeteh. Pantesan ngamuk-ngamuk bebal. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw awe-awe simpir kikik mbalakik. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini masih tentang Haji Manaf yang berdebat dengan Pak Deddy Mulyadi ini. Jadi Haji Manaf ini diduga melakukan penyewaan tanah PJT, dan kita langsung tonton saja nih dari tayangan videonya ya mengenai Haji Manaf dan Pak Deddy ini yang masih berdebat. Oke, cekidot. Video Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adu mulut sama seorang kakek diduga mafia tanah viral banget di media sosial. Momen itu terjadi saat penertiban bangunan liar di Karawang, Jawa Barat. Nama kakek itu Haji Manaf, seorang pensiunan jaksa. Video adu argumen bisa dilihat di kanal YouTube Deddy Mulyadi tanggal 11 November. Di video itu Haji Manaf marah-marah ke KDM karena ruko miliknya dibongkar. Bangunan Haji Manaf berdiri di lahan sepadan sungai dan nggak punya IMB alias nggak legal. Bapak senaknya aja, ini negara, teriak Haji Manaf. KDM balas dengan santai tapi tegas, saya juga negara, saya menjalankan tugas negara. Tapi Haji Manaf tetap ngegas dan ngerasa dizolimi. Dia bilang, saya harus dilindungi negara. KDM jawab lagi, saya melindungi rakyat dari banjir. Di sini rakyat nggak bisa nyawah 20 hektar gara-gara bangunan kayak gini. Haji Manaf berdalih, saya menyewa di sini. Perdebatan makin panas karena dia ngotot pembongkaran itu dianggap nggak adil. Terus KDM nanya, ada IMB-nya nggak? Kalau nggak ada, berarti melanggar aturan. Haji Manaf alasan lagi, saya udah minta IMB tapi Pemda nggak ngasih. Setelah viral, netizen banyak yang tanya, apa warga nggak dikasih pemberitahuan dulu? Sama rakyat kecil jangan gitu dong. Tapi ternyata ada plot twist-nya. Belakangan ketahuan Haji Manaf bukan penyewa, tapi malah nyewain ruko-ruko itu ke orang lain. Padahal tanahnya milik Perum Jasa Tirta atau PJT. Tadi kan dia ngakunya penyewa yang dirugikan karena bangunannya dibongkar. Tapi dua orang penyewa justru ngungkapin hal sebaliknya. Momen ini bisa dilihat di akun TikTok Percaya Gak Percaya 13 November lalu. Di situ dua penyewa ruko ngaku mereka nyewa langsung dari Haji Manaf, bukan dari PJT. Pak Haji Manaf yang marah-marah kemarin, berapa sewanya? Tanya KDM. Penyewa pertama jawab 90 juta rupiah per tahun, dan itu baru tahun pertama. Penyewa kedua bilang dia sewa 75 juta rupiah per tahun untuk 5 tahun. KDM akhirnya nyindir, luar biasa, nggak usah kerja, nggak usah mikul, nggak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Dari dua ruko aja estimasinya Haji Manaf bisa dapat hampir 400 juta rupiah per tahun. Total hasil sewanya diperkirakan bisa sampai 1 miliar rupiah per tahun. Netizen pun rame-rame berkomentar, segera proses Pak, pantes ngotot ternyata ada udang di balik bakwan, tulis orang netizen. Hahaha, netizen bilang orang kecil harusnya ramah, ternyata mafia tanah, tulis yang lain. Ayo lo Pak Haji, apa yang dilakukan KDM ini penting banget. Dia ngelakuin tugasnya sebagai kepala daerah yang mengembalikan fungsi sungai biar warga nggak banjir. Kalau sungai disempitkan ruko-ruko liar ya jelas air meluap. Fix yang rugi ya warga. Makanya langkah pembongkaran ini sebenarnya buat kepentingan umum. Harusnya Haji Manaf kalau emang nggak terima tunjukkan dokumen legal, bukan malah marah-marah, bentak-bentak, dan main emosi kayak korban. Setelah dicari tahu, ternyata melanggar aturan. Kalau bangunan melanggar, ya wajar ditertibkan. Negara bukan cuma buat melindungi kita, tapi juga mengatur biar nggak seenaknya. Jadi yuk jadi warga negara yang taat hukum. Nah, seperti itu ya video perdebatan Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Haji Manaf. Ternyata katanya Pak Haji Manaf ini sebagai mantan jaksa, dan dari hasil perdebatan Pak Deddy ini banyak kecurigaan ya bahwa Pak Haji Manaf ini menyewakan tanah PJT
Jadi Pak Haji Manap ini nyewa ke PJT tanahnya, dan Pak Haji Manap menyewakan lagi, disewakan lagi tuh oleh Pak Haji Manap ke orang yang punya ruko itu. Banyak, hampir 1 miliar ya totalnya ya. Jadi per tahun itu sampai 90 juta gitu dari satu orang penyewa tuh, kali 5 tahun guys, lumayan eta duitnya. Dan ini ada videonya Pak Dedi sedang berbincang-bincang melalui via telepon dengan Direktur PJT yang langsung meminta maaf kepada Pak Dedi Mulyadi atas dugaan penyewaan lahan ya. Kita lihat dulu nih dari tayangan video selanjutnya. Oke, cek Kibrot. Halo, Pak Dirut? Tapi kan lagi telepon orang Pak Kadis, Pak. Oh iya, nggak Kadis apa-apa. ya, Pak? Oke. Iya. Baik Pak, Ya, udah. pertama kita gini, sebentar. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang, ya, jam 14.30. Ya. Bupati AF ya, Pak. Bupati AF ya. Ya, Bupati AF. Yang keduanya nanti saya mengusulin audit terhadap para penyewa, karena saya kan ngecek Pak, Langsung diaudit. tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Ya Pak, ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar Pak. Nah itu kan, ini kan tanah negara itu. Penyewan. Gitu Pak. Baik. Malam kemarin, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, produk-produk pejabat sebelum saya, Pak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya kan udah jadi kaget ya, Pak ya. Kok jadi saluran ditutup-tutup dengan dalih kontrak sewa lahan kan gitu. Jadi Makanya siap supaya kerjaan organisasi lancar, Bapak provinsi siap Pak. dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, itu video perbincangan Pak Dedi dengan Direktur PJT ya. Dan di situ Direktur PJT meminta maaf kepada Pak Dedi tentang penyewaan lahan PJT kepada Pak Haji Manap. Dan Pak Dedi Mulyadi di situ menegaskan kepada Direktur PJT untuk segera diaudit ya masalah penyewaan tanah ini. Waduh, mantan jaksa yang katanya ngerti hukum kok malah melanggar hukum. Kumaha ya teh. Kanyawan oge ku Pak Dedi manya. Dan ini nih ada video selanjutnya lagi nih. Dari video selanjutnya Pak Haji Manap setelah berdebat dengan Pak Dedi akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya pengawas yayasan, kalau nggak salah dia langsung dinonaktifkan nih akibat perdebatan Pak Dedi Mulyadi dengan Pak Haji Manap ini. Nasib Haji Manap makin runyam. Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, pengelola Universitas Buana Perjuangan Karawang, resmi menonaktifkan Manaf Subaidi dari jabatannya sebagai pengawas yayasan. Keputusan ini diambil setelah video adu debat panas antara Manaf dan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, viral saat penertiban bangunan ilegal di Pasir Panggang. Sekretaris YBPP Ahmad Fauzi menegaskan, sikap Manaf murni tindakan pribadi, bukan representasi yayasan. Demi menjaga nama baik lembaga dan hubungan baik dengan pemerintah, yayasan mengambil langkah tegas menonaktifkan Manaf. YBPP juga menyatakan dukungan penuh terhadap program normalisasi sungai untuk mengatasi banjir di Karawang. Publik pun diimbau agar tidak menyamakan tindakan Manaf dengan sikap resmi yayasan. Video debat panas itu viral karena Manaf menolak pembongkaran ruko yang ia sewa di area sepadan sungai, wilayah yang jelas-jelas dilarang untuk dibangun.
Oke, seperti itu ya tayangan videonya. Akhirnya Pak Haji Manap ketahuan juga tuh menyewakan tanah lahan PJT kepada penyewa ruko. Dan di situ Pak Haji Manap sudah salah, ngeyel, ketahuan juga kan akhirnya setelah berdebat dengan Pak Deddy Mulyadi. Aduh, parah ini mah. Orang yang ngerti hukum tetah mantan jaksa segitu teh. Dan ini ada video tanggapan dari netizen nih mengenai video perdebatan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Haji Manap. Kita lihat dulu nih dari tayangan videonya. Ternyata motif ngamuknya Manaf itu kemarin kepada KDM karena usahanya terganggu. Ekonominya terganggu. Kejahatannya terbongkar. Coba kalau dia tidak ngamuk-ngamuk, mungkin tidak akan panjang urusannya. Cukup diem saja. Begitu. Ya mungkin tidak akan seramai sekarang. Mungkin tidak akan terbongkar sekarang. Bahwa dia adalah mafianya. Tapi karena ngamuk-ngamuk, orang kan menjadi penasaran siapa sebetulnya Mang Manaf ini. Dan KDM juga pasti penasaran siapa sih ini orang. Ternyata ada yang mengakui bahwa yang menyewakan tanah ternyata Mang Manaf. Syeteh. Mafia ternyata syeteh. Pantesan ngamuk-ngamuk. Babalah. Mudah-mudahan bermanfaatnya dan mudah-mudahan kita semua di Jawa Barat, kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh KDM itu untuk memperbaiki Jawa Barat. Untuk memperbaiki Jawa Barat. Satu kali lagi saya katakan, untuk memperbaiki Jawa Barat. Bukan untuk merusak Jawa Barat. Oke, dulur-dulurku, itu ya dari tayangan-tayangan videonya mulai dari Pak Deddy berdebat dengan Pak Haji Manap. Semoga bisa diproses hukum ya. Soalnya sudah melanggar hukum ini, menyewakan tanah negara gitu kan. Ternyata Pak Haji Manap ya mafia tanah, mendapat keuntungan nyampe ratusan juta yang didapat oleh Pak Haji Manap. Pantesan ketika Pak Deddy mau membongkar rukonya dia marah-marah, di situ tidak terima dan tidak mau dibongkar. Akhirnya ketahuan juga keburukannya. Mudah-mudahan diproses hukum nih secepatnya biar ada tindakan tegas dari pemerintahan ya. Mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton tayangan video Dik Dik. Hatur nuhun pisan. Sampurasun.